aku mau angkat topi. Ini menurutku adalah strategi kampanye tingkat dewa, Pak. Dari 02. Kenapa aku bilang kayak gitu? Keren banget. Dari debat 1 sampai ke 4, dia konsisten membuat mereka diperbincangkan. Sebenarnya bukan dari masa debatnya, dari dia mendaftarkan diri, dia letakkan Mas Gibran jadi wakilnya, itu udah jadi bahan omongan, perbincangan. Empat kali mereka konsisten membuat mereka bisa diperbincangkan. Entah itu diserangnya Prabowo, entah itu menangis, entah itu gimmick-gimmick dari Gibran, entah itu singkatan-singkatan dari Gibran. Secara konsisten 4 kali debat membuat mereka diperbincangkan. Di debat kelima, mereka kayak merubah pola itu, langsung mereka jadi negarawan. Oke, welcome back to The Traps tempat 3. Bersuara. Ya, sekarang kita nggak pakai trio, Pak, karena kita berdua aja. Duo, karena ya kebetulan nggak pakai kaos yang sama, jadi nggak boleh masuk, Pak. Yang boleh masuk in frame cuma yang berseragam. Alasannya itu. Kaosnya bagus, Pak. Belinya di mana, Pak? Boleh di si Keranjang Orange. Boleh di Keranjang Orange ya. Emang udah dijual, Pak? Udah. Kalau mesen ada di sini. Mesen ada. Tokonya namanya apa, Pak? The Trap Store. The Trap Store, oke. Katanya mau hidup dari merchandise, nggak jadi-jadi. Enggak lah, saya hidup dari Pilpres. Apa buzzer ya? Ditawarin berapa, Pak? Wow, mahal. Mahal. Oke. So, baru aja selesai semalam debat Capres. Ini ada debat kelima, Pak. Yes. Dari rangkaian debat Capres dan Cawapres. Satu kata untuk debat tadi malam. Membosankan. Aman. Kayak membosankan sekali, Pak, kalau buat saya, Pak, debat semalam itu. Saya tebakannya ini, konsultan debat tadi malam 3 paslon ini sama. Sama. Jadi satu konsultan untuk 3 paslon. Oke, komentar takarnya nggak? Ya, mengada-adakan komentar. Walaupun sebetulnya kan gini, Pak, sebetulnya. Karena sebenarnya nggak bisa dikomentarin. Ayo kita lihat aja tampilannya seperti apa. Tampilan apa? Tampilannya hal-hal yang terjadi akhirnya dengan mundurnya Prof. Mahfud MD dari kabinet Pak Jokowi. Oh, itu aku nanti mau bahas tuh. Nanti itu aku mau bahas. Jadi lebih frontal. Tapi kan Mahfud tidak berdebat, Pak. Iya, tapi akhirnya menjadi tanpa beban gitu loh. Pak Ganjarnya jadi berani nyerang. Pak Ganjar lupa kali kalau Pak Jokowi itu juga dari PDIP. Tapi gini, Pak, aku ini mau menilai secara objektif. Menilai secara objektif. Yang satu, yang aku garis bawahi satu adalah dari penyampaian visi misi, ya kan? Nyariin apa lo? Garis bawah tadi lo. Astagfirullahaladzim. Ini produk langka juga karena nggak di semua superstore ada. Nggak usah iklan. Mana tahu dia mau masuk karena baru ini produk. Mana tahu. Ya, bisa ya ini beneran loh. Kita beneran loh. Beneran loh tadi tuh. Ya. Apa tuh? Oke, yang pertama dari penyampaian visi misi. Ya, satu yang aku garis bawahi adalah satu, Ganjar. Ganjar Mahfud itu adalah salah satu satu-satunya, aku bilang satu-satunya paslon yang message-nya itu clear selama 5 kali debat. Apa tuh? Yaitu dia selalu membuat pesan implisit mengenai mereka ini adalah petugas rakyat. Gitu loh. Karena mereka selalu menyuarakan apa yang dari rakyat. Jadi narasi yang mereka bikin selama 5 kali debat bukan ini petugas partai ya? Bukan petugas partai, petugas rakyat. Ya, selalu itu mengenai dari rakyat, suara dari mana, selalu seperti itu. Aku terkesan dengan yang membuat narasi visi misinya ini. Satu itu. Lalu yang kedua dari Anies. Ini dia kuat banget, kental banget mengenai perubahan. Jadi dia selalu mengangkat pain pointnya apa. Itu
makanya itu tema kampanye keseluruhan Anies kan, Amin kan memang perubahan, ya kan? Perubahan. Nah gitu. Nah memang yang aku agak sedikit apa ya, nggak dapet itu 02 gitu loh. Yes. 02 ini nggak jelas menurutku gitu loh. Jadi poin-poinnya, pembuatan narasinya itu nggak smooth penyampaian visi misinya. Ya. Yang paling smooth aku kasih nomor ranking 1 itu 03 Ganjar Mahfud. Itu smooth banget. Gitu loh. Dia menarasikan visi misi itu smooth banget, enak banget. Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Oke, sip. Gitu. Dari yang mana nih? Yang paling banyak ini ya, paling banyak penghujatnya kalau di komen kita ya. Paling banyak. Yang mana? Aduh. Tapi gini. Okay, Aku mau angkat topi. Ini menurutku adalah strategi kampanye tingkat dewa, Pak. Oke. Dari 02. 02. Wow. Dari 02. 02 ya. 02. Oke. Kenapa aku bilang kayak gitu? Keren banget. Dari debat 1 sampai ke 4, dia konsisten membuat mereka diperbincangkan. Oke. Dengan sebenarnya bukan dari debat, masa debatnya, dari dia mendaftarkan diri dan meletakkan Mas Gibran jadi wakilnya, itu udah jadi bahan perbincangan. Ya, Oke, betul. Dengan segala macam prosesnya ya. Betul. Okay. Nah, tapi aku melihat dari konteks 5 kali debat ini. Oke. Selama 4 kali, Oke. mereka konsisten membuat mereka bisa diperbincangkan. Yes. Entah itu diserangnya Prabowo, entah itu menangis, entah itu gimmick-gimmick dari Gibran, entah itu singkatan-singkatan dari Gibran. Secara konsisten 4 kali debat mereka membuat mereka diperbincangkan. Yes. Lalu di debat kelima mereka kayak merubah pola itu, langsung mereka jadi negarawan. Yes. Yang bijak, meminta maaf. Jadi itu semut banget. Jadi diperbincangkan terus jadi pesan implisitnya itu mereka mau mengatakan bahwasannya kita juga manusia, kita itu bergerak buat negara dan kita mengakui kesalahannya. Itu dapat banget sih Pak kalau aku bilang. Iya, buat saya tema dari debat 1 sampai yang terakhir tadi malam itu kalau boleh dikasih kredit title, itu titlenya adalah anomali. CT dong. CT. Anomali sekali. Jadi memang aku apakah ini memang strategi ataukah memang ya mereka seperti ini. Tapi kalau kita berkaca dari pemilu sebelumnya, Pak Prabowo tuh nggak kayak begini. Maksudnya kayak gini itu gimana? Nggak ada di ending debatnya. Mohon maaf. Oh, konsultannya beda kali Pak? Iya, bisa jadi perbaikan di 1, 2, 3 ini menjadi perubahan. Harusnya dia lebih jago untuk mengambil hati rakyat. Ya itu kenapa saya bilang anomali, karena memang dari proses dia memilih calon, mendaftar dan termasuk dalam proses debat itu jadi satu hal yang nggak masuk di dalam logika banyak orang atau tidak masuk dalam banyak prediksi orang gitu. Oh, gitu. Yang tadinya kita akan lihat, dengan dipilihnya Mas Gibran jadi wakil di setiap debat, ini akan pemilihannya milenial sekali atau intelek sekali dan segala nggak ada gitu. Oke, secara performa debat semalam gimana dirimu melihat Om? Ya semua paslon main aman. Jadi nggak ini mereka takut slip of tongue atau gimana? Karena blunder di akhir-akhir masa debat itu tinggal 10 hari ya. Ya, satu gini, tidak ada revisinya. Jadi kalau di debat 1, debat 2, debat 3, kesalahan di debat 1 bisa direvisi di debat 2. Oke. Nah, di akhir yang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Main aman aja. Oh, gitu. Tapi jadinya membosankan loh. Jadinya membosankan. Aku semalam nonton debat ini ngapain sih? Maksudnya gini loh Pak, kita tuh kan mau melihat debat itu kan melihat perbedaan pemikiran, gagasan. Jangan janji ketika mereka bertiga jadi presiden nantinya terpilih juga membosankan. Gak ada manuvernya. Iya. Kalau membosankan menuju ke arah yang baik nggak apa-apa Pak. Kalau membosankan, walaupun saya berstatement ya, siapapun yang jadi presiden, ya sudah. Saya akan hormati, saya akan ikuti gitu ya. Iya, kalau kita ini kan di sini kan cuma sebagai warga negara yang membuka pemikiran kan sebetulnya gitu. Bukan terus kalau mereka
Jadi begini, Pak, katakan pun kita tuh mengkritisi pemerintah, Pak, bukan berarti kita tidak mendukung pemerintah. Oh iya, betul. Kita tetap mendukung pemerintah. Bentuk dukungan kita adalah memberikan kritik. Gitu kan, supaya negara lebih baik. Kalau gitu. saya menjadikannya bahwa kritik itu adalah bagian dari rasa cinta saya kepada negara ini. Gitu. Jadi jangan disalahartikan apa yang kita katakan ini adalah sebuah kebencian. Apa tidak? Ini bukan kebencian. Oke, tadi udah nomor 2 udah dibahas tuh. Oke, mana-mana nanti harus nyapu lagi kan. Oke. Nomor 2 ya gitulah ya, cuma anomali kalau menurut saya sih. Tapi keren, Pak, kalau aku bilang tadi. Keren. Ya terbukti kan bahwa I think itu adalah sebuah skenario yang dibuat memang dari awal. Boleh dicek survei elektabilitas dari debat 1, debat 2, debat 3 mereka terus naik. Bahkan hari ini sudah ada yang berani menyebut 56%. Jadi ya. Tapi kalau katanya Tempo masih di 45-46. Tempo 45-46. Ada beberapa survei yang ada 52. Masih mentok di situ. Ada 48. Iya, tapi kan aku mengutip kata-katanya Prabowo ya, jangan percaya sama lembaga survei. Kan lembaga survei dibayar. Ya. Ya memang kayak gitulah ya. Kita nggak bisa komentari kalau memang ya kita nggak tahu mana lembaga survei yang bisa dibayar, mana yang tidak. Tapi kalau nggak dibayar, dari mana mereka bisa hidup gitu ya. Tapi ada nggak sesuatu yang mengesankan tadi malam dari debat kalau dari Om Gondrong? Untuk paslon nomor 2. Siapapun? Overall. Nomor 2 nggak ada. Nomor 1, 2, ya paling 3 ya. Apa tuh? Yang ketika press conference setelah debatnya menunjukkan sebuah alat kekinian. Apa? Oke. Aku malah nggak nonton tuh, apa tuh? Itu alat yang memvalidasi gagasan tentang internet gratis bagi Indonesia. Oke. Jadi ada alat yang dibuat oleh anak-anak ITB. Oke. Saya tidak ada masalah dengan anak ITB-nya, tapi kalau proses belum jadi presiden sudah menunjukkan alat dan itu adalah sebuah ikatan kontrak di mana nanti kalau dia jadi presiden untuk mewujudkan programnya harus pakai alat yang dibuat anak-anak ini, kan nggak semudah itu karena harus ada persetujuan anggaran dari MPR DPR. Alat apa sih? Ada alat yang mereka sebut satset internet. Oke. Nanti boleh dilihat videonya, itu ada alatnya. Jadi kalau bentuknya itu seperti mini PC. Oke. Dengan antena 2 gitu, yang katanya tidak lagi menggunakan itu yang akan dipakai untuk internet gratis di Indonesia. Jadi sekarang lagi diuji coba di beberapa sekolah dan kantor pemerintahan. Konon seperti itu gitu. Harusnya di masa-masa sebelum jadi presiden ini tidak menunjukkan hal-hal kayak gitu ya, menurut saya ya. Karena jangan-jangan itu bagian dari kontrak politiknya. Nah, belum apa-apa sudah ada hal-hal seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau 01 masa nggak ada apa-apa nih 01? Tapi yang menarik gini loh, Pak. Kalau aku ngeliatnya gini loh. Aku acung jempol sama Prabowo kali ini. Sumpah. Jadi sebetulnya 01 dan 03 ini kan menyerang sebetulnya. Yes. Sebetulnya menyerang. Yeah. Tapi Prabowo dengan kalem, dia tidak terpancing sama sekali loh. Yes. Pokoknya memang di skenario di debat terakhir ini terlihatnya Pak Prabowo main clear, main berwibawa sebagai seorang negarawan lah ya. Negarawan. Iya. Sosok yang perlu mengayomi dan berjanji akan melibatkan semua pihak untuk meneruskan pemerintahan Republik Indonesia ini. Cuman yang menarik adalah saat pertanyaannya Anies mengenai apa yang kurang dari penanganan hak perempuan di sini. Yes. Pak Prabowo nggak berani bilang. Ya. Yang kurang apa nggak berani bilang. Jadi dia menjawabnya itu ke yang lain-lain gitu loh. Jadi nggak berani bilang. Isu ini sensitif ya. Saya belain Pak Prabowo nanti salah. Saya belain karena jangan begini, karena kan gitu. Dia takut-takut juga kali ya kan, takut-takut kalau misalkan mencatat pemerintah sekarang kan takut-takut juga karena dia masih ada di pemerintahan dan dalam tanda kutip kita semua tahu lah dukungan pemerintah itu ke beliau gitu, gitu loh. Itu yang menarik kayak gitu. Tapi itu sebenarnya sudah di close sama dia dengan pernyataan beliau adalah pemerintah ini bagi seluruh rakyat, terlepas gendernya apa, profesinya apa. Beliau menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan. Bukan, kalau pertanyaannya Anies itu kan yang kurang apa? Yang kurang? Yang kurang dia nggak berani jawab. Itu saya aja nggak berani. itu aja. Sensitif ini masalah feminisme dan lain-lain ya. Oke.
So, overall debat semalam? Ya tadi. Yang juara siapa dari Om Gondrong? Waduh, agak susah ya. Semua rata-rata sih gitu. Semua rata-rata. Semua rata-rata. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang lebih ya. Apalagi kita tahulah semua kalau yang nomor 1 pemilihan diksi kata-katanya sangat tertata dan bagus dan itu memang spesialisnya beliau. Iya, 01 emang jago. Anies ya. Menulis kata-kata yang kira-kira kalau nyentuh ke lubuk hati yang paling dalam tuh rasanya jeduk gitu ya. jeduk. Nggak ada lah yang nggak meleleh kalau dengar kata-kata beliau, apalagi setelah menyatakan visit selama 1 tahun ini dari pulau ke pulau, dari seluruh elemen bangsa di Indonesia datengin. Ya udahlah ya, memang jadi, spesialis gitu. Menariknya dia tuh narasinya tuh salah satu narasi yang paling kuat tuh apa dari Anies itu, bahwa gerakan pendukung Anies ini itu didasari oleh kesadaran masyarakat, bukan dorongan uang. Oke. Iya kan? Yeah. Narasinya selalu dibentuk seperti itu. Yeah. Bosnya di mana-mana itu bukan dari dana kampanye, itu dari masyarakat sendiri langsung. Ya kan? Dari apa itu istilahnya? Relawan-relawan. Iya. Itu. Pertanyaan relawannya janjiin apa? Nggak tahu. Nah, kita aja dihadirkan dengan janji-janji gitu ya. Ya otomatis lah ya, relawannya juga ya kadang rela kadang melawan kan gitu ya. Saya nggak apatis sama mereka ya, siapapun ya mereka. Gantian dong, aku ditanya dong, suruh menilai. Nah, sekarang kalau saya sudah ditanya, yang paling buruk tadi malam penampilannya siapa? 1, 2, 3. Gini, kalau yang paling buruk aku nggak bisa, yang paling baik aja. Oh, yang paling baik. Ya, wis tak ganti. Pertanyaannya saya ganti. Menurut Anda yang paling baik dari 1, 2, 3 tadi malam siapa? Oke. Kalau dalam konteks hanya melihat debat, ya, aku paling suka, ini dari sudut pandangku ya, aku paling suka itu Ganjar. Oh ya. Paling suka Ganjar. Oke. Hanya dalam konteks tadi malam. Kenapa? Karena itu tadi narasinya itu smooth banget, enak banget. Yang dia sampaikan tuh dapat banget. Gitu loh. Anies menggebu-gebu, aku suka juga. Gitu loh. Cuman Ganjar ini narasinya dapat banget. Kayak kalau Anies semalam itu dia tuh ngeluarin kayak ini bener-bener gelora dari dalam butuh perubahan negara ini gitu loh. Itu dapat. Energinya dapat. Cuman semutan Ganjar. Cuman kalau dalam konteks overall kampanye yang paling berdampak aku acungi jempolnya Prabowo. Oh ya. Gitu. Karena tidak lagi-lagi karena anomalinya dia yang tadi minta maaf. Sekali lagi dia akan bisa membuat dirinya diomongin sama orang. Yes. Aku yakinnya gitu. paling sekali lagi dia berhasil bikin itu pasti. Gitu loh. Gitu. Oke. Kampanyenya juga anomali, sama lah. Oke, kita meluas dari konteks debat, Pak. Oke. Ya. Berhubung kita masih hangat juga, yaitu adalah mundurnya Mahfud, tadi kamu udah spill. Yes. Ya kan? Mundurnya Mahfud dari kabinet. Oke. Nah, yang menarik lagi adalah dengan mundurnya Mahfud ini, isunya beberapa menteri juga bersiap-siap untuk mundur. Beberapa diantaranya adalah Sri Mulyani, ada Bu Retno, Menlu, ada Pak Basuki, PUPR, ya kan? Ada siapa lagi saya lupa. Ada beberapa menteri lah kalau nggak salah. Nggak tahu Risma itu iya juga atau nggak ngerti. Ya, ada dengarnya juga. Ada dengar juga kayaknya Risma juga mau mundur. Nah, dan beberapa info juga sudah menyampaikan bahwasanya kondisi kabinet ini sedang tidak baik-baik saja. Dengan tidak baik-baik saja, sudah ada kubu-kubuan nih, gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik nih, Pak, yang bergerak untuk keluar dan menunjukkan netralitas dan profesionalisme. Ini aku setuju secara diriku sendiri ya. Aku setuju dengan prinsip-prinsip yang dibawa sama kader-kader PDIP. Oke. Ya. Dan aku acungi jempol itu bagaimana Ahok, Basuki Cahayapurnama mundur dari komisaris Pertamina untuk berkampanye. Abdi Sleng juga mundur dari komisaris Telkomsel. Telkom ya, komisaris Telkom untuk dia bisa berkampanye. Itu aku acungi jempol. Itu keren. Gitu loh. Nah, aku mau tanya. Kan dirimu dulu sempet aku udah tahu arahnya ya. Udah yang lewat. Sama dulu Pak Ahok juga Gerindra. Ya, udah gitu aja. Bukan, aku mau tanya dulu.
sepengetahuanmu, karakteristik Pak Ahok ini gimana sih? Apakah memang benar dia itu sekomit itu dan menjaga prinsip seperti itu, atau ini hanya gimmick aja? Hanya pencitraan saja. Gini, kalau bicara sekomit apa seorang yang Basuki Cahayapurnama yang saya kenal, gitu ya, boleh dicek sih track recordnya. Satu-satunya anggota dewan yang laporan pengeluarannya dia publish. Oh ya? Oh ya. Itu satu-satunya memang? Satu-satunya. Oke. That's why itu juga yang salah satunya kenapa diajak jadi wakil gubernur. Nah setelah itu dia kena satu kasus hukum yang menurut saya slip of tongue yang berefek pada penistaan agama, contohnya kasusnya. Terus tapi setelah itu Pak Jokowi saking respeknya sama seorang Basuki Cahayapurnama bahwa dikasih kesempatan menjadi komisaris Pertamina. Ya, tapi sekarang berlawanan nih sepertinya. Berlawanan. Tapi gini, kalau ditanya ini gimmick nggak sih gitu, saya agak curiga ya, ini gimmick. Oh gitu? Kenapa enggak? Kenapa gitu ya? Ya harusnya kalau memang iya gitu, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dari mulai debat putaran pertama atau dari ketika paslon yang diusung partainya ini mencalonkan diri, termasuk Pak Mahfud MD, Prof Mahfud MD, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Ya jangan-jangan ini cuma sekedar bahwa agar dapat klaim tanpa beban untuk bisa mengkritisi presiden hari ini. Yang notabene pemimpin hari ini tuh juga yang mereka juga yang nyalonin gitu loh. Nah kalau dianggap bahwa Pak Jokowi adalah salah satu produk gagal dari PDIP gitu ya. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga, PDIP yang milih kok. Dan itu proses dari wali kota sampai gubernur sampai presiden. Yang itu semua PDIP. Mereka semua gitu. Oke. Tapi kalau aku punya sudut pandang lain, Pak. Sudut pandangmu apa? Kenapa kok baru mundur sekarang? Satu, itu karena sebetulnya kemarin katanya memang ada beberapa kasus yang memang harus masih diselesaikan sama Prof Mahfud. Yang kedua, menurutku triggernya adalah saat Jokowi berstatement bahwa presiden boleh berkampanye. Dari sisi strategi politik, ini momen. This is the moment untuk gebuk, untuk bilang ke masyarakat, nih loh, aku nggak mau ngikutin cara itu, gitu loh. Kalau dari awal gaungnya kurang, tapi begitu Jokowi ngomong kayak gitu terus ditimpalin dengan sikap-sikap dari Mahfud ini untuk keluar dari kabinet, maka itu jadi gaungnya besar, Pak. Gitu. Itu adalah sebuah strategi politik, gimmicknya itu dapat. Kalau aku bilang tuh kayak gitu. Gimmicknya dapat ya? Gimmicknya dapat. Ya sebenarnya gini, ketentuan tentang bahwa presiden itu bisa berkampanye sebenarnya bukan ketentuan yang baru, sudah cukup lama, Bos. Tapi kan tidak di statement sama Jokowi dan tidak viral, gini, gitu loh. Artinya ketika aturan itu sudah diundangkan, sudah diterbitkan, maka semua orang tahu sebenarnya. Cuman malu aja sebelum-sebelumnya untuk ngomong gitu loh. Jadi saya pikir gitu. Jadi Pak Mahfud pun waktu dia mau dicalonkan atau bahkan dia menjadi menteri pun udah tahu itu kondisi itu. Itu yang membuat dia juga masih bertahan sampai akhirnya dia mundur sekarang. Tapi setauku ya, nggak tahu. Setauku sebelum mundur dari komisaris Pertamina, Ahok itu nggak ikut berkampanye loh. Iya nggak? Tidak ikut berkampanye, tetapi ikut dalam berbagai aktivitas partai. Oh, itu kan dalam konteks dia kader PDIP. Iya. Gitu loh, bukan berkampanye kan kondisinya? Secara terbuka iya, tidak terlihat. Tidak terlihat secara terbuka. Aku belum lihat karena di potongan-potongan televisi dan lain memang tidak ada karena kita dia nggak pernah show off ya. Nggak pernah show off. Oke. Nah tapi bagaimana dengan kondisi menteri-menteri non partai yang mereka tuh adalah menteri-menteri profesional kayak Sri Mulyani, kayak Pak Basuki, ya kan, kayak Bu Retno. Itu kalau nggak salah itu adalah menteri profesional yang dia bukan dari kader partai. Ya. Gitu. Nah, dengan mereka ini udah gelisah nih, ada info-info mau mengundurkan diri dan sebagainya, apakah seberantakan itu kabinet? Enggak. Ini aku beropini aja ya. Beropini kenapa kelihatannya bahwa sekarang tidak baik-baik saja. Jadi ini adalah sebuah proses di mana adanya kegiatan penyisiran anggaran di masing-masing kementerian. 5% kalau nggak salah saya gitu ya. Untuk bansos?
bansos. Aku tahu ya. Untuk disiapkan mungkin gini, di waktu penyisiran itu mungkin kita belum tahu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke sosial dan lain-lain. Oke. Ditambah lagi ternyata endingnya ada beras yang dikeluarkan oleh Bulog dengan gambar stiker itu. Aku nggak tahu bahwa itu dibuat, diedit atau di apa, kita nggak tahu. Dan siapa oknum yang membuat itu kita nggak tahu. Dan ketika itu Pak Presiden ke Banten itu langsung disiapkan baliho-baliho tentang paslon nomor 2, aku nggak tahu. Mungkin kalaupun memang ke kementerian kita atau pemerintah kita sedang tidak baik-baik saja, bisa jadi pentriggernya itu. Nggak nyaman lah semua orang. Jadi dikaitkan bahwa udah disisir-sisir susah-susah nih gitu ya, ada kegiatan yang harusnya anggarannya 100% jadi kurangin jadi 5% dan lain-lain. Ternyata untuk kegiatan bagi-bagi bansos dan itu masif. Dinyatakan masif ya, lebih masif dari sebelum-sebelumnya. Dan itu ada indikasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas salah satu paslon gitu loh. Itu yang menjadi kegelisahan mungkinnya dari jajaran kementerian ini. Atau dan tanda lainnya mungkin bisa dibilang bahwa kebaikan yang udah mereka lakukan selama 5 tahun menjabat jadi menteri nggak pengen ternoda oleh noda-noda ini, noda-noda pilpres ini. Kepengennya mungkin seperti itu, tapi karena ini batasnya masih ranahnya isu gitu ya, belum terjadi. Kalau terjadi ada lebih dari 5 menteri mundur, wah negara ini sedang tidak baik-baik saja. Bahaya sih. Aku paling takut tuh sejujurnya sama kalau mundurnya Sri Mulyani, Pak, sejujurnya. Banyak faktor, Pak. Jadi Sri Mulyani misalnya, atau Pak Basuki, atau Bu Menteri Bu Retno Menlu. Nah, ini adalah menteri-menteri yang dalam tanda kutip ya, jago, para jagoannya. Terus nama mereka ini sudah tidak bicara masalah nama dalam nasional ya. 3 nama ini internasional semua kelasnya. Sri Mulyani mantan dan salah satu Pak Basuki dengan semua kiprahnya selama 10 tahun ini. Banyak sekali negara yang iri punya menteri sekeren ini gitu. Dan humble banget sih. Humble banget, santai banget, tapi kerjanya gila banget. Mungkin kalau ada negara tetangga yang mungkin kabinet sama presidennya sistem endorsement gitu ya, atau sistem terpilih lewat proposal gitu ya, ngajuin, mungkin Pak Basuki masuk tuh ke negara lain. Karena keren banget. Nah, cuman makanya saya nyatakan kalau lebih dari 5 gitu ya, atau bukan nggak 3 ini menteri ini benar-benar mundur, wah negara ini nggak baik-baik aja, bro. Ini ya sinyal. Nah, kalau negara ini tidak baik-baik saja, sempat 3 ini mundur, dinyatakan negara dalam kondisi krisis, pemilu diundurkan, repot juga. Nah, gitu. Oke. Karena gini lah, aku melihatnya tuh bahkan kondisi kepercayaan jatuh ya, Pak ya? Enggak, baik di sini. Masuk. Suaraku ada nggak di sini? Ada kok ada. Aku kok jadi nggak pede? Ada loh. Sumpah loh. Dikat. Kan kita take ulang dari awal nanti kalau itu mati. Matamu. Oke, yang menariknya gini loh. Aku takutnya investor-investor ini sebetulnya percaya itu salah satunya dari kredibilitas Sri Mulyani masuk ke Indonesia. Bisa nyatakan. Karena bisa Bu tadi ketiganya ini membangun jabatan sebelum jadi menteri itu keren. Sebelum jadi menteri itu bukan main-main loh, direktur gara-gara jabatan itu beliau bisa punya rumah di tempat yang nggak umum orang punya rumah di Amerika gitu. Makanya gitu loh. Jangan-jangan itu, dan itu sangat mengkhawatirkan ya. Nah, mengkhawatirkan. Jadi kalau menurut peran Pak Jokowi juga nggak bisa kita ini kan ya. Ya peran Pak Jokowi bisa men-encourage itu semua. Iya sih. Jadi menurut Om Gondrong, baiknya para menteri ini bersikap bagaimana nih? Yang diisukan pada mau mundur nih. Aduh, aku nggak bisa menjadi hati mereka ya. Opini aja dong, opini aja. Aduh, dilema bro. Serba salah gitu. Karena aku juga termasuk orang yang kaget kenapa di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi ini kok kesannya ada kondisi di mana memang dibuat negara ini nggak baik-baik aja gitu loh, dengan pernyataan-pernyataannya, dengan siapa ulahnya? Kalau melihat sosoknya adalah presiden ya, menurutku ya, dengan bagi-bagi bansos di saat masa-masa politik. Jadi pertanyaannya kan lucunya gini dong.
emang nggak ada hal yang lain diurusin? Kenapa harus Pak Jokowi turun tangan untuk bagi-bagi? Bukan, apakah saking banyaknya kegiatan visit ke daerah-daerah dan luar negeri membuat job atau kegiatan bansos ini tidak bisa dilakukan sebelum kampanye kemarin gitu. Maksud saya gitu loh. Lah enggak, dan kenapa Pak Jokowi harus turun tangan untuk membagikan? Ya, jadi ini yang jadi tidak menarik menurutku gitu loh. Kalau dibilang bahwa ketika di 5 tahun pertama atau 10 tahun itu sebelum di akhir sekarang di masa kampanye, aku menaruh rasa hormatku 100% kepada Pak Jokowi ya. Tapi begitu sekarang terjadi banyak keanehan-keanehan ya. Nah, ya saya tidak bisa menyalahkan Pak Jokowinya, kita nggak tahu, kita harus lihat penyebabnya apa gitu. Dan memang untuk nyari penyebabnya nih nggak mudah sih, kita cuma bisa menduga. Jadi itu yang aku sayangkan sih dengan keadaan ini gitu. Oke. So, kondisi debat itu adem ayem kayaknya berbeda dengan kondisi pemerintahan kita yang panas, semakin semakin hari. Mungkin ya ketiga calon paslon ini tadi malam membaca sinyalemen bahwa keadaan kita lagi tidak baik-baik aja, makanya mereka berusaha bikin aman, mengademkan dan lain-lain gitu. Ya semoga memang niatnya adalah niat untuk negara. Dan saya berharap negara ini baik-baik aja gitu. Iya dong, tanah air beta Pak. Kepercayaan internasional cukup baik sama Indonesia. Setiap konferensi-konferensi yang dihadiri Indonesia kita cukup ditanggapi. Terutama upaya Bu Retno Marsudi juga untuk menyiarkan kebaikan-kebaikan Indonesia itu keren banget. Oh iya, aku lihat video-videonya yang dia di PBB untuk ya 3 menteri yang menurutku Palestina. Aku kadang-kadang mau nanya kapan mereka napas gitu. Hampir nyaris nggak ada Bu Sri Mulyani. Wah, kegiatan keuangan kita luar biasa banyaknya, masifnya, dan kadang-kadang pikir dia bisa tidur berapa jam ya sehari gitu ya. Terus Pak Basuki, kita hari ini dia kelihatan di kota mana, besok di kota mana, sedang ngerjain apa, sedang kerjain apa, gila. Padahal usianya udah termasuk yang sepuh juga. Oh, udah sepuh. Tapi luar biasa semangatnya, dan di sela-sela semua itu masih sempat ngejreng-ngejreng, main gitar, main drum. Ya, pikir luar biasa banget. Dan kalau boleh saya berharap siapapun presidennya nanti, Pak Basuki ini masih terus ditularkan, masih suka terlibat juga gitu ya. Sayang karena ini aset bangsa yang luar biasa. Jangan sampai diambil negara lain dong ya. Jangan sampai diambil negara lain. Bolehlah atlet-atlet kita dinaturalisasi ke negara lain, tapi kalau Pak Basuki jangan. Kalau Bu Sri Mulyani kemarin sudah diambil sama World Bank, ya jangan disia-siakan itu gitu. Maksud saya dia mau balik dan mau bekerja untuk Indonesia luar biasa. Istrinya Pak RW ini juga luar biasa, Bu Retno Marsudi, suaminya Pak RW. Kok bisa? Istrinya menteri. Boleh dicek datanya. Oh iya. Jadi suaminya ini adalah RW di lingkungannya. Oh. Dan Bu Retno itu menteri luar negeri. Oke. Apple to apple sekali. Sangat apple. Tapi apapun keren. Oke. Ada istri yang sukses kalau nggak didukung suami. Iya, itu contohnya. Oke. Bapak mau dukung istrinya supaya sukses gitu. Oke teman-teman semuanya, kayaknya udah cukup, udah 30 menit kita bersama. So, itu pembahasan kita kali ini. Intinya adalah debat capres tadi adem ayem dan membosankan. Aman. Terlalu main aman, jadi nggak bisa kelihatan. Dan kita sangat gelisah juga mengenai kondisi kabinet pada saat ini. Ya semoga bisa menjaga kepentingan bangsa, ya bukan kepentingan kelompok ataupun perseorangan. Oke teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa. Nah ini kita nggak pernah menyebutkan satu kata kunci Pak. Apa tuh? Jangan lupa subscribe, Bambang. Jangan subscribe. Nah, yang jauh lebih penting dari subscribe The Tribe adalah tanggal 14 Februari berangkat ke TPS. Siapapun pilihan presidenmu, betul, pilih. Nah, jangan sampai biarkan kertas suara itu kosong. Betul, karena nanti itu bentuk partisipasi kita, ya kan, betul. Kepedulian kita terhadap negara. Ya. Nah, sebelum tanggal 14 kalian bisa nonton video-videonya The Tribe. Buat tetangga-tetangganya teman saya ini, tolong diperhatikan, kirim foto selama tanggal 14 itu dia kemana. Kalau dia nggak ke TPS, fix dia. Antek. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga video ini, jangan lupa like juga supaya Om Gondrong tambah semangat nanti bikin video-videonya. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye bye.